Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 29 yang berbunyi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada yang lelah, memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Sesungguhnya setiap pribadi kita sebagai umatnya secara pasti memiliki batas kekuatan, tetapi terkadang ia baru menyadari bahwa diri kita ini terbatas. Ketika kita berhadapan dengan situasi sulit yang tidak bisa lagi untuk dikendalikan. Keterbatasan umat manusia akan membuatnya letih, lesu, dan lelah. Ketika kita menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup ini yang rasanya tidak kunjung selesai, sedikit demi sedikit kekuatannya pasti akan habis. Jalannya mulai tertatih-tatih, lalu harapan secara perlahan pasti sirna dan hilang. Apabila kita merasa telah mencapai batas pemikiran seperti itu, sebagaimana juga umat Yehuda atau umat Israel ketika mereka berada di dalam status pembuangan di Babel, maka coba kita pandang dengan pasti untuk bersujud kepada Tuhan Allah Bapa di sorga. Sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 40 ayat 28, Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sebab Allah Bapa kita itu hikmatnya sungguh maha tinggi. Tingkatannya berbeda sekali dengan kita ciptaannya ini. Dia adalah Allah pencipta dan pemelihara yang tidak terbatas. Satu-satunya pribadi Allah Bapa yang sedang dan terus sanggup mengontrol situasi yang terjadi di dunia saat ini. Bagaimanakah seseorang mengenal pribadi Allah akan menentukan sikapnya di dalam menghadapi permasalahan hidup atau pergumulan hidupnya itu. Tuhan pencipta dan pemelihara kita ini bukan saja Allah yang tidak terbatas, tetapi Dia adalah juga sungguh memperhatikan umat yang dikasihi dan disayanginya ini terus. Ketika umat Yehuda atau umat Israel, sisa umat pilihan Allah Yahweh yang terbuang di Babel itu, mereka merasa bahwa Allah Yahweh tidak mempedulikan mereka, bahkan meninggalkan mereka. Akan tetapi janji Tuhan nyata yang tidak hanya dinyatakan ketika umatnya itu dibuang di Babel, tetapi ditegaskan juga kepada kita melalui nas renungan kita hari ini. Dia tidak membiarkan orang yang kelelahan hancur, melainkan akan memberi kekuatan kepada kita, terlebih ketika kita sedang menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan Allah Bapa kita adalah sumber kekuatan sejati yang sanggup memberi kita kekuatan untuk menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup kita apapun juga bentuknya, memberi kekuatan bagi seluruh umatnya yang lelah dan menambah semangat umatnya yang tidak berdaya. Ingatlah akan Tuhan Yesus yang beserta kita secara manusiawi di dunia ini, di tempat kita berada masing-masing. Berapa banyak umatnya yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, putus asa, akan tetapi saat bertemu dengan Tuhan Yesus, ia dibangkitkan kembali, hidupnya berubah,
semangatnya muncul kembali. Kehadiran Tuhan Yesus di dalam dan melalui kehidupan kita, umat yang dikasihi dan disayanginya ini, pasti membuat hidup kita berbeda, termasuk di dalam menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup kita itu. Ketidakterbatasan dari Tuhan Allah Bapa kita, itulah yang membawa kita mengerti bahwa Ia hingga mau turun ke dalam dunia di tempat kita berada. Dia sendiri memungkinkan dosa kesalahan kita itu diampuni, dihapuskannya dari kehidupan kita. Semua itu semata-mata hanya karena anugerahnya saja. Pada saat kita mengalami bahwa tidak ada jalan keluar, pikiran berhenti, maka rasanya tidak mungkin lagi kita keluar dari situasi sulit. Sadarilah bahwa ketika kita sedang berada untuk menghadapi persoalan apapun juga hari ini, maka hal itu berarti bahwa kita sudah melewatinya atau mampu menghadapinya. Semua karena kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus, yang membangkitkan semangat, yang memampukan kita untuk berjalan lagi menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup kita setiap harinya itu. Kekuatan kita memang terbatas, tetapi Tuhan yang kekuatannya dan kuasanya yang maha tidak terbatas itu akan menguatkan kita untuk terus memberlakukan hidup ini, tetap berjalan lurus menuruti kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri di dalam menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup apapun juga yang terjadi. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini dan mampukan kami juga untuk peduli kepada setiap orang, terutama yang saat ini sedang menghadapi pergumulan akibat menderita berbagai macam sakit penyakit yang mereka alami. Terlebih karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tolonglah mujizat kesembuhan-Mu boleh Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.